Minggu yang paling sibuk, terutama untuk Inggris, di mana kali ini dia akan menyediakan atau merilis beberapa data ekonomi yang ternyata saling berkaitan dan juga berkesinambungan, terutama khususnya untuk kebijakan BOE di pertemuan mendatang. Tapi tidak kalah itu, juga kita akan perhatikan dari efek berita ekonomi lainnya seperti inflasi dari Amerika. Kita lihat ulasannya berikut ini. Oke. Jika Anda bertanya apa yang menggerakkan market di hari Jumat, sebetulnya tidak ada yang spesifik dan juga signifikan terkait dengan pergerakan di hari Jumat kemarin. Kita sempat melihat pergerakannya relatif soft ataupun relatif terbatas. Tapi ya, secara keseluruhan kita bisa melihat dolar cenderung terkoreksi, walaupun secara pergerakan juga tidak terlalu fantastis. Artinya, sempat terjadi kenaikan, sempat terjadi penguatan, dan seperti biasa, title-nya adalah tema utama di mana market sudah kecewa, tidak mendapatkan opsi untuk pemangkasan di bulan Maret. Tapi kita lihat di sini ada dua yang kecenderungannya menjadi topik utama di hari Jumat kemarin, yaitu dari Lori Logan dari Fed, dan juga termasuk Raphael Bostic yang keduanya memiliki visi yang relatif sama sebetulnya terkait dengan kapan waktu untuk pemangkasan yang lebih tepat. Keduanya juga tidak memberikan isyarat bahwa mereka mendukung di bulan Maret atau mungkin di bulan berikutnya. Tapi yang jelas kesimpulan dari Fed sendiri yaitu mereka tetap mempertahankan terlebih dulu, kemudian tidak ada urgensi. Setidaknya ini yang ditegaskan kembali oleh Lori Logan. Logan mengatakan tidak ada urgensi untuk menyesuaikan suku bunga untuk saat ini, at least untuk saat ini ya. Dan lagi-lagi semuanya akan bergantung kepada data ekonomi. So sebetulnya tidak ada hal yang baru, itu sebabnya kenapa saya bilang tidak ada hal yang menarik sebetulnya di hari Jumat kemarin. Nah, di sisi lain, Raphael Bostic merasa prihatin dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi dan sudah cukup berjalan lama. Artinya, sejak kejadian yang lalu, mereka terlambat untuk menaikkan suku bunga sehingga berakibat kepada inflasi yang hampir menyentuh zona 2 digit, 9,1% saat itu. Kemudian mereka bergegas dengan melakukan pemangkasan bertubi-tubi selama 1,5 tahun menaikkan suku bunga acuan. Dan kali ini mereka sedang berargumen apa yang harus dilakukan berikutnya, karena inflasi jelas diakui sudah mulai menunjukkan progres yang sangat menggembirakan, yaitu terjadi penurunan dan secara signifikan sudah turun sampai ke level 3,3%. Walaupun kita sempat juga mendapatkan yang paling rendah adalah 3,0%. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah kapan timing untuk melakukan pemangkasan. Bostic juga tidak menguraikan lebih lanjut. Tapi yang jelas ada kabar bagus di sini. Pasar saham Amerika cenderung menciptakan rekor terbarunya, teman-teman. S&P 500 bahkan ditutup untuk pertama kalinya di atas level 5.000 dan Nasdaq berada di atas 16.000 untuk pertama kalinya sejak bulan November 2021. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kondisi ini agak relevan dengan apa yang diyakini oleh Fed, di mana posisinya adalah kondisi ekonomi Amerika baik-baik saja. Dan saat itu maka kemungkinan potensinya kita mungkin masih bisa melihat rally yang lebih panjang lagi untuk pasar saham Amerika. Tapi kaitannya dengan hal ini, mungkin minggu ini akan relatif berbeda, bahkan agak sedikit kontras, dan lagi-lagi dilematis. Kalau kita bicara tentang inflasi, data inflasi yang terlalu tinggi juga tidak terlalu bagus untuk market, dan juga terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih cepat. Nah, di sini catatannya, pasar saham akan sangat berharap Bank Sentral akan segera melakukan pemangkasan suku bunga, sehingga biaya-biaya operasional ataupun produksi akan relatif ditekan turun. Tapi masalahnya adalah kalaupun misalkan inflasinya lebih tinggi, sebetulnya tidak masalah juga. Itu artinya mungkin tingkat permintaannya yang juga relatif tinggi. Atau mungkin sebaliknya, kalau ternyata terjadinya bukan karena tingkat permintaan, maka di situ letaknya para pebisnis mengharapkan adanya pemangkasan suku bunga. Tapi jangan salah, selain data inflasi, kita juga akan dilawan dengan data retail sales. Ya, kenapa saya bilang dilawan? Karena data retail sales sendiri, kalau kita bicara tentang basisnya saham, berarti mereka sangat berharap ada tingkat permintaan di sana dan daya beli yang meningkat. Jadi kalau retail sales yang meningkat, sebetulnya positif untuk saham. Tapi kalau inflasi yang meningkat, berarti ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga tidak akan terjadi, atau dalam kata lain, tidak akan terjadi dalam waktu cepat. Dan itulah yang membuat juga ada di sisi negatif. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah yang akan lebih pro terhadap pasar saham ini, sentimen terhadap ekspektasi pemangkasan yang lebih cepat, atau mungkin retail sales yang menunjukkan data yang relatif lebih tinggi. Nah, kemudian yang juga tak kalah penting adalah di hari Jumat kemarin kita mendapatkan revisi data inflasi bulan Desember. Ya, kenapa data ini penting? Sebetulnya mengacu kepada apa yang sempat disampaikan oleh Powell di dalam pertemuan terakhir. Dia sempat mengatakan salah satu data yang paling penting yang akan dia amati adalah revisi inflasi tahunan.
dan itu berkaca kepada status di 2023. Waktu itu menurut Powell sempat terjadi di mana inflasinya kecenderungannya turun, tapi ternyata revisi semi tahunan menunjukkan angka yang relatif tinggi, sehingga akhirnya semua yang diharapkan itu buyar. Dan akhirnya mau tidak mau Fed tetap harus menaikkan suku bunga di tahun 2023. Dan kondisi ini sebaliknya, di hari Jumat kemarin yang terjadi adalah revisi ternyata menunjukkan penurunan dari 0,3% menjadi 0,2%. Dan kabar bagusnya lagi adalah CPI atau core CPI untuk basis tahunan, dan ini lebih menunjukkan penurunan signifikan dari 3,3 menjadi 3,0%. Nah, kalau begini caranya, berarti apa yang dikhawatirkan sebetulnya tidak terjadi, dan kecenderungannya adalah sesuai dengan harapan yang dikatakan oleh Powell. Dia sangat berharap bahwa data revisi tersebut menunjukkan inflasi memang dalam progres penurunan, dan itu berarti mengkonfirmasi tujuan dari mereka, yaitu yang menginginkan inflasi tersebut segera turun. Nah, yang jadi catatan penting di sini adalah teman-teman, ini hanya sekedar revisi, tapi dampaknya dari Jumat, waktu itu sempat terjadi penurunan atau pelemahan terhadap US dollar dan juga penurunan terhadap US Treasury yield. Kabar bagus tentunya untuk pasar emas ataupun pasar saham. Karena dengan demikian, ada harapan kembali terbuka untuk potensi pemangkasan di bulan Maret dipercepat. Kalaupun ini yang akan menjadi kendala, apakah nantinya akan dapat inflasi yang akan dirilis nanti atau kurang lebih dari Selasa malam akan relatif sama dengan revisi ini atau tidak. Jadi hati-hati, revisi ini adalah data yang sebelumnya yang dirilis dengan angka yang sangat tinggi, kemudian direvisi ternyata hasilnya bukan tinggi, justru malah cenderung turun. Nah, otomatis besok malam perhatikan saja data core CPI-nya. Kalau terjadi penurunan di bawah 3,0%, saya rasa itu cukup penting untuk catatan dari Bank Sentral. Dan itu berarti bisa kembali membuka harapan tersebut, dan mungkin Fed bisa memandang inflasi tersebut on progress ke dalam target mereka. Walaupun saya tidak begitu yakin bahwa kali ini dia akan mengubah CME Fed Watch News. Karena terakhir saya lihat pagi tadi, CME Fed Watch News menunjukkan bahwa angka potensi ataupun peluang untuk pemangkasan suku bunga di bulan Maret cenderungnya tipis sekali, 17%. Dan itu berarti hanya membuka kemungkinan di bulan Mei. Tapi lagi-lagi, market already adjusted, ya. Jadi market kemungkinan sudah mulai nyaman dengan apa yang mereka perkirakan. Oke, they accepted, mereka sudah terima, dan mereka tinggal menunggu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan data inflasi. Jadi hati-hati, seperti yang pernah saya bilang di awal tahun, ada 2 data ekonomi lagi, yaitu inflasi dan juga NFP dalam 2 bulan berturut-turut. Februari, Maret, sebelum akhirnya bertemu dengan FOMC meeting di tanggal belasan atau tanggal 15 Maret kurang lebih. Nah, dalam hal ini potensinya kita masih tetap 50-50. Tapi lagi-lagi kita kembali ke pasar saham. Posisi pasar saham kali ini sedang dalam euforia yang sangat bullish. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini akan berlanjut atau tidak, semua itu tergantung dari data ekonomi yang akan dirilis minggu ini. Ada 2 data ekonomi penting dan 1 indikator yang juga tidak kalah penting, yaitu laporan earnings atau laporan pendapatan dari masing-masing perusahaan. Kali ini saya lihat hanya berada dari beberapa perusahaan yang kategorinya mungkin bukan perbankan, melainkan sektor consumer goods dan juga beberapa perusahaan teknologi. Tapi perhatikan saja, yang sekarang sedang hits, yang sedang viral adalah terkait dengan teknologi AI, dan kemungkinan itulah yang mengakibatkan pasar saham Amerika cenderung bullish untuk saat ini. Nasdaq dan S&P masih menciptakan rekor, sementara Dow Jones sebetulnya sudah mulai terkoreksi. Walaupun demikian, Dow Jones tidak juga turun terlalu dalam. Jadi ini yang harus kita catat. Data inflasi dan juga data retail sales akan memberikan gambaran lebih lanjut apakah ini akan terjadi break new high kembali atau tidak. Untuk minggu ini tentunya. Nah, kondisi yang kontras itu akan terkait dengan pembicara dari Fed Speaker dan juga dari Gubernur BOE, Andrew Bailey. Nanti malam kita akan perhatikan keempatnya akan berbicara, tapi untuk Federal Reserve sendiri, kelihatannya hanya Neil Kashkari dan juga Thomas Barkin yang akan relatif, ya bisa dibilang lebih nyambung dengan apa yang diharapkan oleh market, yang menantikan pandangan mereka terkait dengan ekonomi Amerika, termasuk juga dengan kapan suku bunga itu akan disesuaikan. Nah, sementara untuk Andrew Bailey, ini adalah dilematis karena dia juga harus menunggu data inflasi, dan pernyataan terakhirnya mengatakan tidak dalam kondisi yang diperlukan membahas terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga. Jadi dia sangat yakin inflasinya turun, tapi juga kondisi ekonomi membaik. Jadi dengan kondisi ini, dengan kata lain,
BOE masih punya ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Nah, tapi kontradiksi tentunya. Kalau ternyata inflasi Amerikanya relatif lebih tinggi, of course dolar akan menang. Dolar akan menguat dibandingkan pound sterling, dibandingkan euro, dan juga dibandingkan emas tentunya. Tapi kalau ternyata data inflasinya jelek atau turun, ya sebetulnya itu adalah welcome oleh Fed, maka kemungkinan potensinya pound sterling bisa mendapatkan cuan ataupun keuntungan dari pelemahan US dollar tersebut. Nah, terlebih dengan pernyataan dari BOE, dalam hal ini adalah Andrew Bailey, kalau ternyata dia tetap hawkish, maka kemungkinan peluang untuk pound sterling rebound sangat tinggi. Oke, kabar terbaru dari China terkait dengan laporan terbaru, yaitu kabarnya pinjaman terbaru terhadap bank itu mulai naik. Artinya di sini ada tanda-tanda bahwa apa yang diharapkan oleh market adalah aktivitas ekonomi. Jadi kalau Anda ingat di bulan lalu, PBOC sudah melakukan pemangkasan RRR, Reserve Requirement Ratio, dan itu adalah tujuannya untuk memudahkan pinjaman kredit. Dan termasuk juga nanti mungkin di tanggal 18 Februari kita akan mendengarkan apakah PBOC memangkas suku bunga MLF atau tidak. Ini kaitannya dengan pinjaman dan juga kredit tentunya. Nah, tapi yang jadi catatan di sini adalah potensinya ekonomi China masih belum pulih dan sangat diharapkan, atau dalam hal ini beberapa ekonom, beberapa analis memperkirakan akan ada penyesuaian lagi. Kalau PBOC kemarin baru memangkas RRR, yang dibutuhkan saat ini adalah pemangkasan MLF, Medium Term Lending Facility, yang diperkirakan untuk khusus bulan ini adalah tanggal 18 Februari, kemudian dilanjutkan tanggal 22 Februari untuk LPR 1 dan 5 tahun. Kenapa di tanggal 18 padahal biasa tanggal 15? Oke, penjelasan sederhananya adalah market melihat China sedang libur Golden Week, sehingga liburnya cukup panjang dari sejak hari Jumat kemarin sampai mungkin perkiraannya adalah minggu ini terakhir. Dan berarti ya otomatis tidak ada akan kabar dari China untuk beberapa waktu ke depan. Nah, tapi dari Hong Kong tentunya akan ada adjustment di situ, dan Wall Street menghijau. Saya rasa Hang Seng ataupun Asia secara keseluruhan akan hijau juga. Ini cukup menarik, dan yang jelas apa yang pernah kita sampaikan, trading plan tentang Hang Seng harusnya mulai efektif dan mulai kelihatan rebound. Terutama di hari Jumat kemarin, walaupun cuma satu sesi, kita sudah dapatkan pembantuan yang cukup menjanjikan. Ekonomi kalender hari ini hanya berkutat kepada SPIK ataupun Bank Sentral SPIK, lalu kemudian whistleblowing. Saya rasa itu yang akan menjadi catatan. Nah, tapi ada data ekonomi yang juga sebetulnya walaupun ini kelihatannya tidak terlalu spesifik ataupun signifikan, tapi bolehlah kita akan lihat dari ekspektasi inflasi dari New York Fed. Walaupun ini angkanya relatif kurang begitu bagus ya, dalam artian dampaknya akan berbeda dengan apa yang disampaikan di hari Jumat nanti, ekspektasi inflasi dari University of Michigan. Tapi tidak apa-apa, perhatikan saja. Data bulan lalu ada 3,0%. Saya butuh data ini turun, ekspektasinya turun di bawah 2,8. Kalau itu yang kita dapatkan, well, dolar akan terkoreksi. Dan dengan sangat mudah, kemungkinan kita akan melihat pantulan ataupun kenaikan di pasar saham ataupun di emas. Jadi kita akan tunggu sampai nanti malam. Nah, fokus untuk minggu ini akan tertuju pada beberapa indikator data ekonomi, inflasi yang terutama untuk Amerika dan juga retail sales-nya tentunya. Kemudian ada juga data GDP dari beberapa kawasan, dari Jepang, dari Eropa, dan juga dari Inggris tentunya. Nah, kemudian laporan ketenagakerjaan di Inggris juga akan menjadi catatan penting. Kemudian jangan lupakan dengan dampak dari Imlek. Saya rasa ini belum selesai. Jadi ada harapan koreksi yang ada, yang pernah terjadi dalam 2 atau 3 hari terakhir di minggu lalu, sebetulnya itulah kondisi di mana yang sangat dibutuhkan oleh market karena permintaan emas dari China masih tetap melonjak atau diperkirakan masih tetap bertahan. Jadi kita akan lihat di sini, correction is a good dip, it's a good level untuk buy. Tapi kita akan lihat itu di live streaming nanti sore untuk membahas teknikal yang lebih baru.